Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurhayati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 SDN Semana 05 Jakarta Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dan kompetensi sosial emosional. Dalam menyelesaikan program pendidikan guru penggerak, saya dibantu oleh fasilitator Ibu Sri Wardani MPD dari BBG-PDIY dan pengajar praktik Ibu Farida SPD dari SMPN 204. Tugas demonstrasi kontekstual kali ini yaitu membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di kelas. Berikut langkah saya dalam mengerjakan tugas. Yang pertama adalah menentukan minimal 2 KSE yang akan saya implementasikan. Yang kedua, memilih satu RPP yang di dalamnya sudah ada KSE yang harus diimplementasikan. Yang ketiga, RPP boleh mengacu pada tahap eksplorasi konsep. Dan yang terakhir, sesuaikan penyampaian dan instruksi sesuai dengan konteks kelas. Sebelum mengerjakan tugas, mari perdalam lebih lanjut. Apakah pembelajaran sosial emosional dan kompetensi sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional yang pertama adalah memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Yang kedua adalah menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang terakhir adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Capaian dari pembelajaran sosial dan emosional yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, meningkatkan kompetensi sosial dan emosional sehingga tercipta lingkungan belajar yang lebih positif, menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, dan proaktif, serta mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Pembelajaran sosial emosional dalam kerangka CASEL ini mencakup 5 komponen, yaitu yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana cara implementasi pembelajaran sosial emosional di sekolah? Yang pertama adalah pengajaran eksplisit, kedua integrasi dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik, dan yang ketiga adalah iklim kelas dan budaya sekolah. Kompetensi sosial emosional yang akan saya implementasikan dalam RPP saya, serta alasan saya memilih kompetensi sosial emosional tersebut yaitu kompetensi kesadaran diri. Dengan melaksanakan STOP untuk membangun kesadaran penuh didasari rasa ingin tahu dan kepedulian tentang situasi yang akan dihadapi sepanjang hari. Hal ini bisa dilakukan secara rutin memberikan waktu pada murid untuk mengidentifikasikan apa yang mereka rasakan pada saat absen, mereka mengutarakan apa yang sedang dirasakan hari itu. Gerah. Terus Anin. Senang. Terus April. Senang. Senang semua. Ada apa sih? Karena hari ini habis olahraga. Jadi senang. Pelajarannya sedikit. Arif Ilham. Kompetensi manajemen diri. Murid perlu dilatih untuk mengelola emosi dan fokus. Kegiatan awal rutin bertujuan memberikan kesempatan pada murid untuk mengenali emosi dirinya. Guru bisa melakukan beberapa hal berikut kepada muridnya: mendengarkan musik atau melakukan peregangan otot. Kompetensi kesadaran sosial.
Keterampilan berempati saat belajar, guru menyisipkan pertanyaan yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman tentang orang lain. Guru bisa menanyakan apa perasaan mereka bila kejadian tertentu dialami oleh mereka, dan juga memberi kesempatan murid untuk saling berbagi. Saya menggambar ini karena tidak setuju ada pembulian. Mulai hari ini, saat ini, sekolah kita tidak ada lagi pembulian. Tepuk tangan! Kompetensi keterampilan berelasi, yaitu kompetensi kerjasama dan resolusi konflik. Guru mengelola pembagian tugas dan peran dalam kelompok dengan jelas, dan memberikan pemahaman bahwa konflik adalah hal alami dalam bekerja sama dalam kelompok. Nanti didiskusin ya, menurut kamu perempuan itu apa? Terus gimana cara melestarikannya? Harus saling kerja sama, tidak saling kamu aja, tapi kita semua berkolaborasi. Baik, kenapa? Kompetensi yang terakhir adalah kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu keterampilan untuk memikirkan berbagai alternatif pilihan dan konsekuensi dari tiap pilihan tersebut. Dapat dilaksanakan dengan sistem POCH. P yang pertama adalah problem, O adalah option, O yang kedua adalah outcomes, dan CH adalah choice. Kita menghemat listrik, mari kita menjaga bumi. Hemat listrik, hemat biaya, agar untuk kita semua. Ayo hemat listrik dan selamatkan bumi. Kita akan mempersembahkan bantuan untuk menghemat listrik. Hari Minggu pergi mematikan. Pergi mematikan membuat ceria. Matikan lampu saat dibutuhkan agar tidak terbuang sia-sia. Ada yang jangkrik. Cakep. Buah anak Bang Mamat. Cakep. Kita menghemat listrik. Rokok sehat, bumi selamat. Cakep. Tepuk tangan. RPP berdiferensiasi, terintegrasi kompetensi sosial dan emosional. Tema 4, subtema 2, pembelajaran 3, muatan pelajaran IPA kelas 6.
Demikianlah video pemaparan saya dalam demonstrasi kontekstual modul 2.2. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak bergerak, menggerakkan.